Di episode sebelumnya, kita melihat bahwa di sana, Sarang yang sedang mules diminta oleh manajer Kim agar mengambil ponsel Gwon yang tertinggal. Meskipun ia sudah mohon izin untuk pergi ke toilet, namun si manajer sangat kejam dan tidak mengizinkannya. Pada akhirnya, Sarang memutuskan untuk mengambil ponsel itu meskipun dengan cukup kesulitan. Setelah mendapatkannya, wanita ini melihat ada kloset di kamar Gwon. Daripada menahan mules, Sarang kemudian memilih untuk menggunakan kloset tersebut terlebih dahulu. Sialnya, Gwon nampak tengah menuju kemari, berniat mengambil dokumen yang juga tertinggal. Mereka pun akhirnya bertemu dengan kondisi yang sangat tidak mengenakan. Setelah insiden memalukan itu, Sarang tampak bersembunyi di kamar Gwon. Namun Gwon yang belum mendapatkan ponselnya segera meminta wanita ini untuk membuka pintu. Namun ketika pintunya dibuka, Sarang malah tidak sengaja terjatuh di pelukannya. Gwon merasa tidak asing dengan wajah wanita di hadapannya. Namun Sarang menegaskan bahwa mungkin engkau salah lihat. Namun setelah diperhatikan, ternyata keduanya baru ingat bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Gwon yang ingat bahwa saat itu Sarang pernah memfitnahnya, segera meminta wanita ini untuk meminta maaf. Namun Sarang malah menolaknya karena ia masih berpikir buat apa minta maaf. Semestinya Gwonlah yang harus minta maaf dan malu akan insiden di pusat kebugaran beberapa waktu yang lalu. Di sini Gwon bingung mengapa dengan tidak puguh-puguh Sarang terus menuduhnya akan insiden yang telah lama itu. Karena sudah tidak tahu harus ngomong apa lagi, ia kemudian memerintahkan wanita ini untuk jangan muncul kembali di hadapannya. Sementara itu, manajer Kim yang merasa bahwa Nosang adalah Gwon terus-menerus menggodanya dengan harapan ia bisa lebih dekat. Tentu saja, Nosang yang belum kawin langsung terpancing dan segera mengajaknya untuk makan malam bersama. Namun manajer Kim dibuat kaget bukan main setelah membuka acara pelantikan, di mana ternyata Nosang yang ia ajak ngobrol tadi rupanya bukanlah Gwon sang pewaris tahta Hotel King. Di saat yang sama, Sarang juga begitu kaget akan apa yang ia lihat sekarang. Gwon kemudian diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata setelah dirinya dilantik jadi manajer umum yang baru. Namun di sini ia tampak terkena panic attack ketika melihat para tamu yang tersenyum kepadanya. Rupanya hal ini terjadi karena suatu trauma di masa lalu, di mana Gwon kecil melihat para pegawai tersenyum palsu kepadanya dan itu membuatnya tidak nyaman. Beruntung hal ini masih bisa dikendalikan oleh Gwon. Namun dengan sangat tidak terduga, ia hanya mengatakan beberapa kata saja dan menyuruh manajer Kim untuk mengakhiri acara pelantikannya dengan sangat cepat. Di satu sisi, Sarang juga diminta untuk memberikan kata sambutan sebagai perwakilan dari para staf. Meskipun sangat malu, tapi mau bagaimana lagi? Ia kemudian memberanikan diri naik ke panggung dengan menutupi wajahnya dengan buket yang ia pegang. Tak lama kemudian, tampak Gwon diberitahu oleh Nosang bahwa ia akan melakukan syuting dengan Sarang yang menjadi perwakilan para staf. Setelah laporan selesai, Nosang disuruh kembali ke tempat semula. Sementara Sarang yang juga ada di sini diminta untuk jangan kembali dulu karena ia masih ada urusan. Gwon kemudian bertanya, mengapa waktu itu Sarang memanggilnya dengan sebutan cowok omes? Anda tahulah apa itu omes. Sarang kemudian menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena saat di pusat kebugaran dulu, Gwon pernah mengirimkannya sebuah surat dengan isi yang bisa dibilang kurang ajar. Sarang juga mengatakan bahwa ciri-ciri orang tersebut adalah memakai kaos harimau dan sedang berolahraga. Karena Gwon cocok dengan ciri-ciri tersebut, maka Sarang langsung menuduhnya. Gwon pun tentu sangat marah dan mengatakan bahwa orang sepertinya tidak akan pernah melakukan itu. Apalagi Sarang bukanlah termasuk ke dalam tipenya. Dirasa telah salah paham, Sarang kemudian segera meminta maaf akan apa yang ia telah perbuat dulu dan juga sekarang. Dan setelah kejadian ini, Gwon kemudian meminta Sarang untuk jangan pernah tersenyum lagi, karena ia benci senyum dengan penuh keterpaksaan.
Sementara itu, kita bisa lihat Nosang tampak tengah berada di dekat manajer Kim. Ia kemudian mengingatkan si manajer bahwa tak lama lagi kita akan makan malam bersama. Namun manajer Kim tidak mau melakukannya dan hanya ingin jika hal itu dilakukan dengan sang pewaris hotel yaitu Tuan Guwon. Mendengar jawabannya barusan, Nosang kemudian segera meminta Sarang saja untuk bertugas menemani Guwon menghadiri jamuan makan malam bersama para tamu. Manajer Kim tidak terima dengan keputusan ini. Namun Nosang menegaskan sangat mustahil manajer matre ditugaskan untuk mewakili para pegawai. 여기 처음 와요? 호텔에 그렇게 오래 근무했는데? Singkat cerita, Sarang kemudian diantar ke sebuah tempat bernama King Glen, di mana tempat ini merupakan sebuah tempat khusus yang dihuni oleh orang-orang penting dan kaya raya. Dan di situ, Sarang dibuat terpukau dengan apa yang dilihatnya saat ini. Tak lama kemudian, ayah Guwon tampak memberikan sambutan kepada para tamu yang hadir dan memperkenalkan pada mereka bahwa putranya lah yang akan menjadi manajer umum Hotel King. Setelahnya, ia kemudian mengajak tamu-tamu untuk minum bersama. Tapi tiba-tiba, 주시죠. Sarang belum terbiasa dengan lingkungan para elit, di mana ia tidak sengaja mengatakan mari bersulang saat ayah Guwon tengah mengajak para tamu untuk minum bersama. Karena hal inilah Sarang menjadi pusat perhatian. Si ayah yang tidak mengetahui siapa sebenarnya Sarang segera diberitahu bahwa wanita ini merupakan staf terbaik dan perwakilan dari para pegawai. Ayah kemudian meminta Sarang untuk memberikan kata-kata sambutan. Dan tentu saja dengan cukup percaya diri wanita ini mulai memberi sepatah dua patah kata sambutan dan juga ucapan selamat untuk Guwon. Terpukau akan sambutan yang diucapkan oleh Sarang, ayah Guwon kemudian segera menghadiahinya bagian langka dari ikan tuna yang tengah dihidangkan. Perlu diketahui, tuna tersebut bernilai mahal hingga ratusan juta won. Setelahnya, Guwon juga kemudian diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata. Meskipun awalnya tidak mau, tapi akhirnya ia melakukannya karena acara ini telah dibuat khusus untuk menyambut dirinya sendiri. Dengan percaya diri, Guwon kemudian melihat ke arah Sarang seraya mengumumkan bahwa dirinya berjanji akan membuat hotel ini tanpa senyuman palsu. Keesokan harinya, tampak di sana ada Sarang yang tengah menghadapi seorang wanita tua yang katanya adalah artis senior. Diketahui mereka tengah terlibat suatu perdebatan, di mana si nenek meminta agar hotel menyediakan tempat gratis untuknya. Maksudnya, ia akan membayarnya dengan mempromosikan tempat ini di akun media sosial miliknya. Namun karena hal tersebut sama sekali tidak terdapat di prosedur, Sarang tidak bisa menerimanya. Dan terus menjelaskan bahwa semua orang yang mau menginap harus membayar. Di saat yang sama, Guwon melihat perdebatan yang terjadi. Ia kemudian bertanya pada Sarang apa yang terjadi. Kenapa ribut-ribut? Sarang kemudian menjelaskan bahwa wanita ini mengaku jika dirinya adalah artis dan meminta disediakan tempat gratis, di mana ia akan membayarnya dengan mempromosikan Hotel King di media sosial miliknya. Mendengar hal itu, dengan tegas Guwon mengatakan bahwa hal semacam ini tidak ada bedanya dengan pencuri, di mana ia kemudian segera meminta artis tersebut untuk jangan menginap jika tidak punya uang. Di situ juga, ia menasihati si manajer karena hanya diam saja ketika situasi ini terjadi. Setelah kejadian itu, Sarang kemudian diminta datang untuk menghadap Guwon. Disinilah Guwon bertanya lagi mengenai apakah ada prosedur yang dikhususkan untuk menangani hal-hal semacam barusan. Sarang kemudian menjelaskan bahwa semua staf hotel diminta untuk selalu ramah di segala situasi. Mendengar hal itu, Guwon pun benar-benar penasaran dengan siapa yang membuat peraturan aneh tersebut. Malamnya, tampak di sana Sarang yang ternyata punya pacar terlihat tengah berkencan. Namun di situ, wanita ini tampak begitu kelelahan karena harus berjalan cukup jauh menuju dataran tinggi. Namun setelah sampai di sana, dengan tanpa punya perasaan, pacarnya yang bernama Ujang ini malah sibuk sendiri. Dan parahnya lagi, belum sempat foto-fotoan, Ujang malah mengajaknya untuk turun lagi. Karena teman-temannya sudah menunggu di bawah untuk menghadiri acara reuni SMA. Sarang menolak untuk ikut, karena selain ia tidak kenal dengan teman-teman Ujang, dirinya juga mengaku suka kikuk saat bertemu orang baru.
Namun Ujang menegaskan bahwa Sarang tak perlu ikut bicara dan hanya diminta untuk setor muka aja. Singkat cerita, keduanya sampai di acara reuni SMA. Ternyata pacar Sarang adalah alumni dari sekolah yang diidamkan pria jomblo, yaitu sekolah khusus wanita. Maka dari itu, tampak teman-temannya diisi mayoritas perempuan. Di sini Sarang dicuekin begitu aja, sementara pacarnya malah asik minum bersama teman-temannya. Merasa tidak dihargai, Sarang kemudian bergegas untuk berjalan keluar. Namun pacarnya ternyata melihat hal ini dan segera mengejarnya. Sarang kemudian bertanya, "Jika kamu lebih memilih temanmu daripada aku, lebih baik kita udahan aja." Mendengar hal itu, si Ujang tentu langsung meminta maaf dan akan mengantarkan Sarang pulang sekarang juga. Tapi sebelum itu, dirinya akan berpamitan dulu pada teman-temannya. Tapi setelah beberapa saat menunggu, rupanya Ujang tak kunjung keluar. Dan setelah dicek, tanpa diduga pria itu malah kembali bermain bersama teman-teman wanitanya. Sarang pun tentu sangat kecewa dengan pacarnya dan memutuskan untuk pulang sendirian. Keesokan harinya, tampak di sana ada Guwon dan juga Nosang tengah menunggu Sarang di sebuah bandara. Diketahui mereka akan menjalani syuting di Pulau Jeju. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Sarang pun tiba. Guwon tampak begitu terkesima dengan kehadiran Sarang yang nampak seperti bidadari. Ia bahkan sampai salting ketika Sarang berada di dekatnya. Tak hanya itu, kita bisa melihat Guwon seperti cemburu ketika wanita ini bersebelahan dengan Nosang. Singkat cerita, Guwon dan teman-teman akhirnya tiba di Pulau Jeju. Melihat Guwon yang tengah naik mobil sport membuat Sarang berpikir bahwa ia akan diajak. Namun apa daya, rupanya pria itu hanya berniat pamer dan malah memerintahkan Nosang juga Sarang untuk pergi ke hotel menggunakan taksi saja. Setibanya di hotel, si ayah kemudian menelepon dan mengatakan bahwa acara Guwon besok akan disiarkan langsung di seluruh dunia. Maka dari itu, pria ini diingatkan untuk melakukannya dengan sebaik mungkin, karena ini akan mempertaruhkan citra perusahaan di mata dunia. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Sarang diberi sebuah daftar pertanyaan baru yang nantinya akan ditanyakan pada Guwon saat siaran. Rupanya, hal ini telah direncanakan oleh Guwa yang berniat untuk menjatuhkan adiknya sendiri saat siaran berlangsung. Singkat cerita, waktu siaran pun tinggal beberapa saat lagi. Tampak di sana ada Guwon yang tengah berjalan menuju lokasi syuting. Disinilah untuk pertama kalinya Sarang menyadari bahwa pria tersebut sangatlah tampan. Begitulah alur dari King The Land episode 2. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan komen aja. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.